Saudara-saudari sekalian, untuk mengenang kembali penderitaan dan kematian Kristus serta anugerah keselamatan yang telah kita terima, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk coba merenungkan satu pertanyaan, yaitu untuk apa Kristus menderita dan mati bagi kita? Dari sebegitu banyak jawaban saudara-saudari sekalian, salah satunya adalah karena untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mengampuni, misalkan mengampuni utang atau pelanggaran atau kesalahan seseorang, kita umumnya tidak lagi menuntut suatu pembayaran untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Jika ada pembayaran yang masih kita tuntut, maka itu bukan lagi pengampunan. Karena jika kehilangan kita diganti dengan pembayaran, itu tidak perlu ada pengampunan. Semuanya sudah dilunasi. Saudara-saudari sekalian, pengampunan selalu mengasumsikan adanya anugerah. Misal jika kita disakiti oleh seseorang, apa yang membuat kita mengampuninya? Jawabannya, di sana ada anugerah. Karena anugerah memberi kepada seseorang apa yang tidak layak didapatnya. Itulah alasannya saudara-saudara sekalian, mengapa kata forgiveness, pengampunan, memiliki kata give, memberi di dalamnya. Mengampuni berarti memberi anugerah dengan menyerahkan hak kita untuk tidak menuntut balas kepada orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita yang berdosa ketika kita percaya kepada Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Inilah salah satu alasan kenapa Yesus mati dan menderita bagi kita, agar kita mendapatkan pengampunannya ketika kita percaya kepadanya. Jika kita percaya kepada Kristus, Allah tidak lagi menuntut kita atas dosa-dosa kita. Inilah kabar baik itu saudara-saudara sekalian. Inilah anugerah itu, yaitu kasih Allah yang sangat besar diberikan kepada kita melalui karya, kematian, dan penderitaannya. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara hanya sampai di sini saja, berbicara tentang hanya sekedar pengampunan, itu akan menimbulkan masalah. Itu belum cukup. Karena ternyata harus ada keadilan yang ditegakkan. Misalkan kita bisa melihatnya dengan jelas ketika ada penjahat yang melakukan kejahatan besar. Tidak ada masyarakat ataupun dunia yang bisa menerima jika seorang hakim berkata kepada si penjahat itu, apakah Anda menyesal telah melakukan kejahatan besar ini? Lalu si penjahat ini berkata, ya, aku menyesal. Lalu hakim itu berkata, baiklah kalau begitu, Anda diampuni dan bebas. Saudara-saudara sekalian, jika demikian, semudah itu, di manakah keadilan terhadap kejahatan yang dilakukan penjahat itu? Kasih harus diberikan, pengampunan harus diberikan, namun keadilan tetap harus ditegakkan. Saudara-saudara, demikian juga halnya dengan keadilan Allah. Semua dosa itu serius karena melawan Allah. Dan keadilannya tidak mengizinkannya membebaskan dosa tanpa keadilan. Seperti halnya hakim tidak bisa membatalkan kejahatan penjahat kepada masyarakat. Kemuliaan Tuhan yang telah dilanggar oleh dosa kita harus dipulihkan di dalam keadilan, sehingga kemuliaannya bersinar semakin terang. Saudara-saudara sekalian, inilah alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan tidak menuntut pembayaran apapun dari kita. Bukan pula karena kelayakan kita. Karena itu kita menyebutnya anugerah. Tetapi pengampunan bagi kita itu dibayar dengan nyawa Kristus. Karena itu kita menyebutnya keadilan. Betapa indahnya berita bahwa Allah tidak lagi menuntut kita
atas pelanggaran-pelanggaran kita. Dan betapa bersyukurnya karena hal itu terjadi, karena Kristus menjadi jalan penegakan keadilan Allah atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari sekalian, untuk apa Kristus menderita dan mati? Untuk pengampunan dosa-dosa kita. Setelah memahami ini, lalu apa respon kita? Mari kita bersyukur untuk anugerah kasih dan kerelaan Kristus menjadi korban untuk penegakan keadilan Tuhan yang seharusnya kita tanggung. Mari hidup sesuai dengan anugerah yang besar ini, dengan juga belajar memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah dan menyakiti hati kita. Karena Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan memberkati.